Selamat siang bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dengan judul Perlunya Integrasi Bagi Bangsa Indonesia oleh dosen pengampu yaitu Bapak DRM Irfan, SPD MOr. Disusun oleh saya sendiri, Zeni Arkita Mani dengan NIM 524354020 dari kelas E, Prodi Gizi. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh, dengan ciri-ciri yaitu adanya rasa persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman, memiliki tujuan dan kepentingan bersama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang lebih sering kita kenal dengan NKRI. Baik, yang selanjutnya itu pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah konflik dan perpecahan. Yang kedua, memperkuat identitas nasional, mendukung stabilitas politik dan keamanan serta mempercepat pembangunan nasional. Baik, yang selanjutnya itu terdapat faktor pendukung dan penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama itu faktor pendukungnya, Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang selanjutnya, kesadaran akan nasib dan tujuan bersama, dan yang terakhir adanya toleransi antar kelompok masyarakat. Baik, adapun pendukung dan ada juga penghambatnya. Menghambatnya antara lain konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, kesenjangan sosial dan ekonomi, sikap etnosentrisme atau merasa kelompoknya paling baik. Selanjutnya ada penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, dan yang terakhir ada kurangnya toleransi dan rasa saling menghormati. Yang selanjutnya ada pun jenis integrasi yaitu integrasi bangsa, di mana penyatuan seluruh warga negara dalam satu identitas kebangsaan. Yang kedua ada integrasi wilayah, penyatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga ada integrasi nilai, kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama seperti Pancasila. Yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu keselarasan antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang kelima yang terakhir ada integrasi tingkah laku, di mana kesesuaian perilaku masyarakat dengan norma yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua meningkatkan pendidikan karakter, yang ketiga memperkuat toleransi dan kerukunan, yang keempat mengembangkan dialog dan kerjasama antar kelompok, yang kelima mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan yang terakhir yang keenam memanfaatkan teknologi secara bijak. Baik, kemudian ada pun contoh integrasi nasional dalam kehidupan yaitu gotong royong di lingkungan masyarakat, kerjasama saat terjadi bencana alam, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional, menghormati perbedaan antara agama, budaya, dan adat, dan berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan. Baik, slide terakhir yaitu kesimpulan, di mana integrasi nasional sangat penting bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman Indonesia harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi integrasi nasional. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab menjaga persatuan. Adapun refleksi yang dapat diambil dari bab ini yaitu integrasi nasional merupakan kunci persatuan bangsa Indonesia yang menjemuk, dan keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Saya semakin memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menyadari bahwa persatuan harus dijaga oleh seluruh warga negara, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, menghindari penyebaran informasi yang memecah persatuan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat kebersamaan. Pesan dari refleksi yaitu persatuan bukan berarti menjadi sama, tetapi mampu hidup bersama dalam keberagaman demi Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih.